Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Febriani Sarwenda Asri Nugraheni NPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang prinsip efektif dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Next. Di mana anggota dari kelompok kami yaitu terdiri dari Mbak Alivia, kemudian Mbak Ika, Mas Hafizi, dan saya sendiri Khofifah Dwi Utami. Untuk pemaparan pertama, saya persilahkan kepada Mbak Alivia. Kepada Mbak Alivia, disilahkan. Baik, yang pertama adalah prinsip efektif, di mana prinsip efektif merupakan prinsip dalam pengembangan kurikulum yang dalam pengembangan kurikulumnya direncanakan untuk mencapai tujuan tanpa adanya suatu kegiatan yang mubazir, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Prinsip efektif fokus pada sejauh mana program yang akan dicapai pada pembelajaran, di mana dalam pengembangan kurikulumnya memperhatikan dua aspek efektif, yaitu aspek efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Kemudian, terdapat 7 indikator yang menunjukkan pembelajaran efektif menurut Wotruba dan Wright. Yang pertama adalah pengorganisasian materi yang baik. Pengorganisasian adalah bagaimana cara mengurutkan materi yang akan disampaikan secara logis dan teratur, sehingga dapat terlihat kaitan yang jelas antara topik satu dengan topik yang lainnya selama pertemuan berlangsung. Pengorganisasian materi terdiri dari perincian materi, urutan materi dari yang mudah ke yang sukar, serta kaitannya dengan tujuan. Kemudian slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran mencakup penyajian yang jelas, kelancaran berbicara, interpretasi gagasan abstrak dengan contoh-contoh, kemampuan wicara yang baik, termasuk nada, intonasi, maupun ekspresi, dan kemampuan untuk mendengar. Jenis komunikasi lain yang sangat penting adalah komunikasi interpersonal. Bagi seorang guru, membangun suasana hangat dengan para siswa dan antara sesama siswa sangatlah penting. Next. Yang ketiga, penguasaan antusiasme terhadap materi pelajaran. Seorang guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran dengan benar. Jika telah menguasainya, maka materi dapat diorganisasikan secara sistematis dan logis. Untuk dapat mengetahui sejauh mana guru dapat menguasai materi dengan baik, dapat dilihat dari pemilihan buku-buku wajib dan bacaan, penentuan topik pembahasan, pembuatan ikhtisar, pembuatan bahan sajian, dan yang paling dapat dilihat dengan jelas adalah bagaimana guru dapat dengan tepat menjawab pertanyaan dari siswanya. Untuk pemaparan selanjutnya kepada Mbak Eka Angkonistiani, saya persilakan. Mohon maaf Mbak Ika, itu masih di mute, Mbak. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya bacakan atau jelaskan. Yang keempat, ada sikap positif terhadap siswa. Sikap positif terhadap siswa dapat ditunjukkan baik kepada kelas kecil maupun kelas besar. Dalam kelas kecil ditunjukkan dengan cara memberikan perhatian pada orang per orang, sedangkan dalam kelas besar diberikannya kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Bantuan kepada para siswa sebaiknya diberikan apabila mereka sudah berusaha sendiri, tetapi kemudian kurang berhasil. Bantuan seperti ini bukan berarti memecahkan masalah yang dihadapi siswa, melainkan memberikan saran tentang jalan keluarnya, memberikan dorongan dan membangkitkan motivasinya. Next. Untuk yang kelima yaitu ada pemberian nilai yang adil.
Sejak dari awal pelajaran, siswa dapat diberitahu berbagai macam penilaian yang akan dilakukan, seperti tes formatif, makalah, proyek, tes akhir, dan pertanyaan lainnya yang mempunyai kontribusi terhadap nilai akhir. Keadilan dalam pemberian nilai tercermin dari adanya: yang pertama, kesesuaian soal tes dengan materi yang diajarkan merupakan salah satu tolak ukur keadilan. Yang kedua, sikap konsisten terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, usaha yang dilakukan siswa untuk mencapai kejujuran siswa dalam memperoleh nilai dan akhir pemberian balik hasil pekerjaan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mbak Khafifah. Untuk selanjutnya, yang keenam yaitu keluasan dalam pendekatan pembelajaran. Keluasan dalam pendekatan pembelajaran dapat tercermin dengan adanya kesempatan waktu yang berbeda, diberikan kepada siswa yang memang mempunyai kemampuan yang berbeda. Kepada siswa yang mempunyai kemampuan yang rendah, diberikan kesempatan untuk memperoleh tambahan waktu dalam kegiatan remedial. Sebaliknya, kepada siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata, diberikan kegiatan pertanyaan. Next. Next, Mbak. Oh ya. Untuk yang ketujuh, yaitu hasil belajar siswa yang baik. Memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa merupakan kewajiban seorang guru dan mutlak dilakukan. Petunjuk keberhasilan belajar siswa dapat dilihat bahwa siswa tersebut menguasai materi yang diberikan. Namun, karena kemampuan siswa yang bervariasi, menyebabkan tidak semua siswa dapat menguasai materi secara tuntas. Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar adalah dengan menetapkan indikator berupa petunjuk adanya prestasi tertentu dikaitkan dengan prestasi yang akan diukur. Next. Selanjutnya yaitu rumus prinsip efektif di SMK Kesatria Purwokerto. Yang pertama, guru menyampaikan pembelajaran yang jelas yang dapat diterima oleh peserta didik. Kedua, guru dapat menyampaikan semua materi pembelajaran sesuai rencana pembelajaran. Yang ketiga, untuk kegiatan P5 terlaksana dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, peserta didik dapat memenuhi semua pembelajaran yang telah ditetapkan dalam waktu yang cepat karena kurikulum yang digunakan tidak rumit, sehingga peserta didik dapat mengimplementasikannya secara langsung. Yang kelima, menyediakan fasilitas yang memadai dan yang diperlukan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.